Ngeri, Rusia rekrut puluhan ribu pasukan elit Afghanistan. Anggota elit Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan mendapat tawaran menggiurkan untuk bertempur bersama militer Rusia di Ukraina. Pengalaman bertempur bersama satuan elit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun diklaim mampu memberi perbedaan besar di medan perang Ukraina. Sekitar 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan khusus Afghanistan ditinggalkan pasukan militer AS saat Taliban merebut kembali negara pecahan Uni Soviet itu pada tahun 2021 Agustus yang lalu. Ribuan tentara melarikan diri ke Tenggara regional saat Taliban memburu dan membunuh loyalitas pemerintah. Banyak dari pasukan komando yang tetap berada di Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penangkapan dan eksekusi. Pasukan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan dibentuk oleh pasukan khusus Angkatan Darat AS yang lebih dikenal dengan Green Berets atau Baret Hijau pada 2010. Selama pendidikan, tentara Afghanistan tak hanya ditempa personel Baret Hijau saja. Anggota pasukan elit Angkatan Laut AS Navy SEAL dan Special Air Force Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris juga jadi instruktur saat menggembleng para prajurit Afghanistan. Amerika Serikat kabarnya menghabiskan hampir 90 miliar dolar atau setara dengan 1.403 triliun untuk membantu pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan. Sekarang mereka menganggur dan putus asa. Banyak prajurit komando masih menunggu pemukiman kembali ke Amerika atau Inggris. Ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi perekrut yang memahami mentalitas kelompok saudara dari para pejuang yang sangat terampil. Dan ini berpotensi membuat mereka menjadi pilihan mudah bagi rekrut Rusia. Lebih lanjut, mantan pejabat militer Afghanistan juga meyakini dengan kualitas individu dan kesatuan yang dimiliki para anggota Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan mampu membawa Rusia menuju kemenangan perang. Pejabat itu juga menambahkan bahwa integrasi mereka di dalam militer Rusia akan menjadi pengubahan permainan di medan perang Ukraina. Seorang mantan perwira komando Afghanistan meyakini jika Wenger berada di belakang perekrutan pasukan khusus Afghanistan oleh Rusia. Perwira pasukan khusus Afghanistan mengatakan dirinya memberitahu bahwa para perekrut adalah grup Ranger. Mereka mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru. Satu-satunya entitas yang merekrut pasukan asli adalah grup Ranger, bukan tentara mereka. Ini bukan asumsi dan ini fakta yang diketahui. Mereka akan lebih baik digunakan oleh sekutu barat untuk bergabung bersama Ukraina. Mereka tidak berjuang untuk Rusia karena Rusia adalah musuh, tapi apalagi yang akan mereka lakukan. Menurut berbagai sumber, dari April hingga September layanan Lembaga Permasyarakatan Federal telah menyerahkan lebih dari 28.000 orang kepada Wenger. Di antara mereka yang direkrut adalah tahanan yang tidak akan berperang. Narapidana ini termasuk koruptor kaya, hanya dibayar untuk perekrutan formal dan pulang. Mereka disuruh tunduk patuh selama 6 bulan karena secara resmi mereka harus berjuang untuk Putin di Donbas dan di frontline di Ukraina. Salah satu sumber penegak hukum yang tidak disebutkan namanya, Direktorat Utama Keamanan Ekonomi dan Anti Korupsi, mengatakan kepada Folia bahwa dia mengetahui 7 narapidana dibebaskan dengan cara ini dengan pembayaran korup, dengan 2 lagi diharapkan segera. Sebuah sumber layanan penjara mengatakan kepada seorang tersebut seorang narapidana membayar bos kriminal kepada koloni penjara yang membaginya dengan kepala penjara dan orang-orang Prigozhin. Kemudian dia menandatangani kontrak untuk layanan di Ukraina dan dibawa keluar dari koloni dan segera dibebaskan. Ada 2 syarat, yaitu bersembunyi selama 6 bulan selama pengapungan diberikan, dan lebih baik tidak pergi ke Moskow atau Schittenberg. Menurut Folia, penawaran ini dibuat hanya untuk narapidana yang benar-benar kaya. Terlepas dari pelecehan, mayoritas pergi untuk melawan. Kandidat yang sempurna adalah pria yang kuat berusia 30 hingga 40 tahun, dihukum karena kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, menyebabkan luka fisik yang parah. Tahanan yang menjadi pejuang pro-Putin dibayar sekitar 25,5 juta rupiah per bulan selama kontrak 6 bulan mereka di garis depan. Jika mereka terbunuh, mereka akan dinyatakan sebagai pahlawan dan kerabat mereka menerima 1,2 miliar rupiah. Prigozhin memperingatkan para narapidana, dosa pertama adalah kabur atau disersi. Tidak ada yang disersi, tidak ada yang menyerah. Mereka akan diajari apa yang harus dilakukan sehubungan dengan penyerahan diri. Mereka harus menjaga nyawa mereka sendiri dan jangan sampai ditawar. 2 granat yang harus dipakai adalah salah satu granat untuk musuh kita dan 1 juga untuk diri sendiri. Dosa kedua adalah alkohol dan obat-obatan terlarang di zona perang. Dosa ketiga adalah perampokan. Hal ini termasuk kontak seksual dengan wanita lokal, pria, flora fauna siapapun. Usia minimum yang diambil adalah 22 tahun, maksimum 50 tahun. Dan postur tubuh yang baik adalah suatu keharusan. Perekrutan tahanan telah dilihat secara bukti keputusan Putin dalam perangnya dengan Ukraina di tengah kekalahan baru-baru ini di wilayah Kharkiv. Yevgeny Prigozhin sendiri mengakui perlunya mengirim tahanan untuk berpartisipasi dalam operasi militer khusus di Ukraina. Oligarki Rusia ini menyarankan mengirim tahanan ke Ukraina. Menurut Prigozhin, jika dia seorang narapidana, dia akan bermimpi bergabung dengan tim militer Rusia dan menebus dirinya dalam pertempuran.
Pernyataan terakhir, Yevgeny Prigozhin, mereka yang tidak ingin PMC Wenger atau tahanan berkelahi. Mereka yang hanya berbicara tentang topik ini tetapi tidak ingin melakukan apapun. Dan mereka tidak menyukai topik ini. Di mana? Kirim anak-anak Anda ke depan peperangan. Baik PMC dan tahanan atau anak-anak Anda putuskan sendiri. Prigozhin juga mengatakan bahwa Rusia selalu akan ada berada di bawah perlindungan tentara Rusia. Sebelumnya, perwakilan perusahaan Kenkord mengomentari video yang menunjukkan seorang pria yang merekrut tahanan untuk berpartisipasi dalam operasi khusus di Ukraina sebagai anggota PMC Wenger. Perusahaan mengatakan bahwa pria dalam video itu sangat mirip dengan Prigozhin. Menurut perusahaan tersebut, dilihat dari resikonya, dia terlibat dalam pelaksanaan tugas operasi khusus dan sepertinya dia berhasil.